Di balik lembaran sejarah Indonesia, terdapat sebuah peristiwa penting yang mengubah arah perjalanan bangsa. Sebuah momen yang tak hanya tercatat di buku-buku sejarah, tetapi juga mengukir jejak yang abadi di hati setiap warga negara. Ini adalah kisah tentang sebuah pemerintahan yang lahir dari semangat persatuan. Kabinet yang dipimpin oleh seorang tokoh yang membawa Indonesia menuju era baru. Kabinet Juanda. Dari ruangan ini, tempat kita mempelajari sejarah, mari kita kembali ke masa yang penuh tantangan dan juga harapan, di mana keputusan-keputusan besar ditentukan dengan visi untuk masa depan. Ini adalah kisah tentang keputusan bersejarah yang mengubah peta politik Indonesia, tentang persatuan dalam keberagaman, dan tentang bagaimana sebuah kabinet berperan dalam membentuk republik yang kita kenal hari ini. Berdirinya Kabinet Juanda pada tahun 1950 sampai 1959, masa yang dimana Indonesia menjalankan sistem demokrasi liberal. Tercatat ada beberapa kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada saat itu. Kabinet Juanda merupakan salah satu dari 7 kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda merupakan kabinet yang terakhir pada era demokrasi liberal dan bisa dikatakan sebagai penutup, yang dimana sebelum dipindahkan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli tahun 1959. Kabinet ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya merupakan yang paling lama menjabat di era demokrasi liberal, yaitu mulai April tahun 1957 hingga Juli 1959. Kabinet Juanda juga sering dikenal sebagai Kabinet Jakyan, yang dimana kabinet ini di dalamnya terdapat beberapa para tokoh kalangan non-partai. Karena Juanda sendiri pernah menjabat sebagai menteri, kabinetnya mampu berfungsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, Juanda adalah sosok yang amanah serta kaya akan ide-ide inovatif demi kemajuan negara dan negara. Selain Juanda sendiri, setiap anggota kabinet merupakan individu istimewa yang memiliki pengetahuan sejati di bidangnya masing-masing. Susunan Kabinet Juanda. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Wakil Perdana Menteri 1 Idham Holim, Wakil Perdana Menteri 2 Hardi, Wakil Perdana Menteri 3 J.L. Menak. Menteri lainnya: Menteri Luar Negeri Soeban Trio, Menteri Dalam Negeri Sanusi Hadjadinata, Menteri Pertahanan Juanda, Menteri Kehakiman G.A. Maengkong, Menteri Penerangan Soedibjo, Menteri Keuangan Sutikno Slamet, Menteri Pertanian Sadjarwo, Menteri Perdagangan Soenario dan Rahmat Mujomiseno, Menteri Perindustrian F.J. Inkiriwang, Menteri Perhubungan Soekardan, Menteri Perhubungan Laut Najir, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, Menteri Perburuhan Sami Jono, Menteri Sosial Jeli Mena dan Mojadi Jojo Martono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono, Menteri Kesehatan Haji Saleh, Menteri Agama Muhammad Ilyas, Menteri Agraria Era Sunarjo, Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja A.M. Hanafi, Menteri Negara Urusan Veteran Khairul Saleh, Menteri Negara Hubungan Antar Daerah F.L. Tobing, Menteri Tenaga Urusan Stabilisasi Ekonomi Suprajogi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer Wahid Wahab, Menteri Negara Urusan Transmigrasi F.L. Tobing, Menteri Negara A.M. Hanafi, Menteri Negara Muhammad Yamin. Susunan program kerja Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah sebuah kabinet di Indonesia yang menjabat pada tahun 1957 sampai 1959 di bawah pimpinan Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo, yang lebih dikenal dengan nama Juanda. Program kerja kabinet ini meliputi berbagai bidang, diantaranya yang pertama, politik luar negeri. Kabinet Juanda berusaha memperkuat hubungan internasional Indonesia, termasuk dalam gerakan non-blok. Mereka juga berupaya menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan industri, pertanian, dan sektor ekonomi lainnya. Yang keempat, pendidikan. Mengutamakan peningkatan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial diperkuat dengan peningkatan dalam bidang kesehatan, perumahan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang keenam, pembangunan wilayah. Mendorong pembangunan di luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Kabinet Juanda memerintah dari tahun 1957 hingga 1959 di bawah pimpinan Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Beberapa pencapaian utamanya antara lain, yang pertama, Deklarasi Juanda. Salah satu prestasi terpenting adalah dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dan menetapkan batas wilayah laut Indonesia. Ini menjadi dasar konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, nasionalisasi perusahaan asing. Kabinet ini melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia sebagai respon terhadap konflik dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Lalu yang ketiga, pembangunan ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi, kabinet ini berupaya melaksanakan program pembangunan nasional dan stabilisasi ekonomi. Yang keempat, diplomasi internasional. Kabinet Juanda melanjutkan upaya diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional dalam masalah Irian Barat. Dan yang kelima, persiapan demokrasi terpimpin. Meskipun bukan pencapaian positif dalam konteks demokrasi, kabinet ini membantu mempersiapkan transisi ke era demokrasi terpimpin Soekarno. Jatuhnya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda secara resmi berakhir pada tanggal 5 Juli tahun 1959 setelah Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang sekaligus mengawali demokrasi terpimpin. Salah satu penyebab yang memicu berakhirnya Kabinet Juanda diantaranya yang pertama, banyak kepentingan antar golongan di dalam pemerintahan. Yang kedua, banyak peristiwa politik juga menghambat satu sama lain dalam tubuh pemerintahan. Yang ketiga, adanya kegagalan saat menghadapi pergolakan di daerah. Dan yang keempat, adanya krisis ekonomi serta keuangan yang membuat program kerja susah dilaksanakan.